welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan chit-chat time sama kalian. Aku bakalan ngasih kayak semacam pendapat aku ya tentang drama Korea Crash Landing on You. Nah, Crash Landing on You ini diceritakan ada seorang depunim atau seorang pemilik perusahaan namanya Seri. Seri ini adalah seorang chaebol atau konglomerat di Korea Selatan. Kemudian dia ini memiliki tiga bersaudara. Dia anak yang paling kecil, tapi dia bukan saudara sekandung sama dua orang kakaknya yang laki-laki ini. Nah, kemudian pemeran utama prianya Ri Jong Hyuk, dia itu adalah seorang kapten dan anak dari seorang pemimpin yang sangat berpengaruh juga di Korea Utara. Nah, alkisah seri ini memproduksi baju untuk para layang, dan karena dia memiliki lisensi untuk terbang, dia mencoba sendiri pakaian untuk para layangnya dan terjun sendiri. Tapi ketika dia terjun, tiba-tiba ada badai. Kemudian dia masuk ke dalam angin itu. Kemudian langsung ceritanya dimulai ketika dia mendarat setelah badai di atas pohon dan sudah di zona demilitarisasi di Korea Utara. Kemudian dia bertemu dengan Kapten Ri. Kemudian pokoknya cerita berjalan, dia dikejar-kejar sama Kapten Ri sama kelompoknya. Tapi mereka itu nggak berniat untuk menangkap dia. Tapi karena dia udah lari dan dia udah terlanjur masuk ke Korea Utara. Terus pokoknya dia diselamatin sama Kapten Ri sama teman-temannya, dan akhirnya mereka berteman, sangat-sangat berteman bahkan. Kemudian Kapten Ri melakukan berbagai cara agar Seri bisa pulang ke Korea Utara. Di film ini diceritakan pokoknya aku tuh nonton ini sampai memang iya ya Korea Utara seperti itu. Ada yang tahu mungkin Korea Utara seperti apa atau nanti aku yang Google sendiri ya. Pokoknya diceritakan kehidupan di Korea Utara dan di Korea Selatan itu berbeda banget di film itu. Di Korea Utara tuh lampunya lampunya di Korea Selatan lampunya nggak pernah mati, selalu menyala 24 jam. Di Korea Utara hanya ada beberapa jam tertentu saja di mana lampu itu listrik itu bisa nyala. Terus ada keluarga di situ. Kapten Ri tinggal di suatu desa di mana di situ keluarga tentara tinggal. Dan si Seri ini juga diumpetin sama si Kapten Ri di rumahnya. Tapi sialnya ada inspeksi mendadak oleh tentara-tentara yang lain. Yang ada tuh satu tentara, lupa namanya siapa, jahat sih makanya aku nggak ingat. Dia benci banget sama keluarga Kapten Ri dan pengen berbuat jahat sama keluarga Kapten Ri. Tiba-tiba dia melakukan inspeksi dan akhirnya ketangkep tuh si Seri di situ lagi ngumpet. Terpaksa Kapten Ri kemudian mengatakan bahwa Seri itu adalah tunangannya dari divisi 11. Divisi 11 itu katanya divisi di mana kayak divisi mata-mata gitu deh, dimana mereka dikirim ke Korea Selatan buat memata-matai. Pokoknya ada tugas khusus deh, pokoknya semacam spy gitulah. Terus mereka percaya dan mulailah Seri bergaul dengan ibu-ibu yang ada di desa itu. Tapi karena si atasannya Kapten Ri ini yang jahat, makanya dia pasang penyadap di dekat rumah Kapten Ri. Makanya setiap pembicaraan mereka boleh didengar sama si mata-matanya kapten yang atasan Kapten Ri itu yang jahat. Nah, udah ya pokoknya sampai situlah. Kalau aku ceritain sampai habis, kalian ngapain nonton aja. Kalau mau dengar cerita aku sampai habis, mending nonton filmnya langsung, lebih lengkap. Pokoknya aku bakalan kasih review aja. Nih,
Yang pertama, aku suka peran Seri sama Kapten Ri di sini. Tapi aku emang udah menyangka sih dari awal si Kapten Ri sama Seri ini bakalan ketemu, tapi mereka bakalan keluar negeri. Dan itu terjadi, it's happen guys. Di akhir cerita Kapten Ri sama Seri tinggal di Swiss kalau nggak salah. Pokoknya di luar negeri. Terus Kapten Ri bakalan keluar dari tentara. Tapi syukurnya yang aku seneng banget, keluarga Kapten Ri sangat mendukung Kapten Ri dan Seri. Cocok kan mereka klop banget. Tapi ada juga teman-teman aku sama saudara-saudara aku yang nggak suka sama si Seri ini, karena kata mereka ada di scene-scene tertentu Seri kelihatan tua, dan itu benar banget guys. Apalagi Seri juga pas tinggal di Korea Utara di rumah Kapten Ri, dia kan begaulnya sama istri-istri tentara yang lain, sama si kepala desa itu yang lucunya minta ampun, gile, nggak nyangka mereka. Pokoknya aku juga suka banget sama istri-istri tentara itu kan. Kenapa? Karena mereka kompak banget, oh my god, mereka sayang banget sama Seri. Pokoknya aku suka peran mereka di film ini. Kemudian aku nggak suka juga sama si Sodan. Nah, dia tuh dengan Kapten Ri yang sesungguhnya. Emaknya sih sama pamannya lucu banget, suka aku peran mereka. Tapi si Sodan ini kayaknya angkuh banget. Tapi aku senang karena si Sodan jadian sama mantan tunangannya si Seri. Tapi sayangnya mantan tunangannya si Seri itu meninggal guys. Jadi pelajaran bahwa kalau kalian mau jadi orang jahat, lebih baik jangan. Apa sih gue? Jadi pelajarannya bahwa orang jahat pasti ada balasannya dari Tuhan. Karena dia udah nipu si mantan tunangannya si Seri, kan udah nipu kakaknya Seri, itu kan membuat orang jahat. Tapi aku juga salut sama loyalitas si orang yang ngebawa mantan tunangannya Seri ke Korea Utara buat dilindungi. Sampai akhir pun, sampai si mantan tunangannya Seri itu udah ditangkap, orang itu masih ngelindungin dia. Jadi acungin jempol buat kesetiaan dan buat loyalitasnya. Kemudian kita membahas lagi si tentara-tentara ini yang anak buahnya Kapten Ri. Oh my god, mereka ada yang paling lucu, paling ganteng. Aku yang paling suka yang anggotanya Kapten Ri itu yang yang suka diem itu. Pokoknya yang keren, yang sering nganterin Kapten Ri kemana-mana. Dia ganteng banget guys. Oh my god, mereka juga lucu. Mereka bikin film ini komedinya bagus. Bukan berarti ini film komedi ya. Maksud aku unsur komedi di film ini menjadi bagus. Keren. Momen kerennya juga pas mereka mau nangkap si, kan akhirnya tuh yang atasan Kapten Ri yang jahat itu ketangkap, tapi dia lari terus lewat jalan yang sama jalan yang Kapten Ri laluin buat ke Korea Selatan. Dan akhirnya setelah di Korea Selatan, orang yang atasannya Kapten Ri itu yang jahat itu, dia kemudian mau ditangkap kan? Dia mau bukan ditangkap, pokoknya ada momen dimana mereka akan bertemu dan si bawahan-bawahannya Kapten Ri itu mereka ikut fight di situ. Oh my god, dan di situ Seri tertembak guys. Tapi akhirnya pemerintah Korea Selatan nangkep mereka, tapi nggak ditangkap dengan cara yang kasar, bahkan mereka difasilitasi di sana, dikasih makan, dan akhirnya dilakukan pertukaran. Sebelum nonton film Crash Landing on You, aku suka lihat meme itu yang pas adegan si Seri lari pas udah di batas zona militer itu, terus kemudian si Seri kan lari. Aku pernah lihat meme-meme yang begitu, tapi aku pikir ini dari film apa ya? Ternyata dari Crash Landing on You. Oh my god, momen yang sangat mengharukan. Tapi yang aku suka akhirnya mereka bertemu dan bahagia bersama. Si Seri yang awalnya sakit di Korea Utara karena Kapten Ri-nya sangat famous, jadi nggak aman buat mereka.
di Korea Selatan serinya juga nggak kalah famous, jadi banyak paparazzi, ditambah juga kedua kakaknya seri ini yang maruk-maruk banget, ya ampun, yang dibicarain cuma jadi penerus aja, warisan aja. Tapi akhirnya karena kakaknya yang kedua, iya kakaknya yang pertama yang paling besar, yang istrinya itu yang imut-imut itu, terus yang kakaknya yang kedua yang kacamata itu. Nah, yang jahat yang aku benci banget nih kakaknya seri yang kacamata sama istrinya. Oh my god, maruk banget. Mungkin karena istrinya juga itu anak dari seorang caibol, makanya maruk banget. Jadi mereka tuh berusaha sekeras mungkin supaya si kakaknya seri yang kedua ini bisa jadi presidir dari grup mereka itu. Akhirnya ketangkep kan dua-duanya ini. Tapi aku seneng karena kakaknya yang seri yang paling tua sama istrinya itu mereka bisa ngerti dan bisa bekerja sama seri. Terus bagian yang paling mengharukan, ternyata ibu tirinya seri ini yang pernah ninggalin seri di pantai sendirian sampai seri pingsan, ternyata dia sayang banget sama seri. Oh my god, omoni sarang nih. Oh my god, pokoknya menurut aku Crash Landing on You ini wajib kalian tonton, tapi jangan pernah nonton itu secara maraton, soalnya aku maraton film itu 2 hari, aku nonton semua episodenya 2 hari. Dan di akhir-akhir aku nonton tuh, di bagian akhir cerita aku mulai mutarnya aku cepet-cepetin karena di bagian akhir ceritanya mulai bosan. So sad ngomongnya, tapi pokoknya film ini masih bisa aku rekomendasiin karena ceritanya bagus. Tapi walaupun ceritanya udah ketebak di awal mereka bakalan keluar negeri buat tinggal bersama, tapi overall film ini masih bagus dan bisa aku rekomendasikan buat kalian-kalian yang mau mengisi waktu luang kalian selama di rumah aja. Oke guys, aku rasa chit-chat dan review aku soal Crash Landing on You sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton Crash Landing on You, dan komen di bawah atau tag aku di Instagram kalau kalian keracunan nonton film Crash Landing on You karena aku. Oke guys, see you in my next video. Bye bye.